akan memandu breakout session pada siang hari ini. Para hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech DP3F, Otoritas Jasa Keuangan Bapak Tris Yulianta, Ketua Umum AFPI sekaligus Co-Founder dan CEO Investri Bapak Adrian Gunadi, dan juga seluruh jajaran pengurus AFPI. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada para panelis kita pada hari ini, kepada yang terhormat Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Ibu Intan Rahayu, Co-Founder dan CEO Akseleran sekaligus Ketua Bidang Hukum, Etika, dan Perlindungan Konsumen AFPI, Bapak Ivan Tambunan, Ketua Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia, Bapak Raditya Kosasi, and also President of the Board of Directors KRIF Lembaga Keuangan Indonesia, Mr. Leonardo Lapalorca. Serta moderator kita pada siang hari ini, Head of Government Relation Kredit Pintar, Ibu Yasmin Melia. Para hadirin yang berbahagia, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada acara siang hari ini, baik melalui Zoom, YouTube, maupun yang telah hadir secara langsung di ruangan ini. The Fourth Indonesia Fintech Summit 2022 atau IFS yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 November merupakan puncak acara dari gelaran Bulan Fintech Nasional. Sebagai rangkaian acara pada IFS, breakout session pada siang hari ini akan mengangkat tema Fintech Peer-to-Peer Lending Ecosystem Protection and Services. Silahkan tepuk tangannya para hadirin. Baik, para hadirin yang berbahagia, membuka acara pada siang hari ini, kami persilahkan kepada yang terhormat Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech DP3F, Otoritas Jasa Keuangan Bapak Tris Yulianta, untuk memberikan visionary speech. Kepada Bapak Tris dipersilahkan. Bapak Ibu izin membuka master, saya sudah booster 4 kali. Oke. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Adrian Gunadi, Ketua Umum AFPI dan CEO Investri, para narasumber dan moderator, Ibu Intan Rahayu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri BSSN, sahabat saya lama itu. Bapak Raditya Kosasih, Ketua Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia, APPDI, selamat siang. Bapak Ivan Tambunan, sebagai Ketua Bidang Hukum, Etika, dan Perlindungan Konsumen AFPI dan sekaligus CEO dari Akseleran, selamat siang Pak Ivan. Bapak Leonardo Lapalorca yang merupakan Presiden of the Board of Director KRIF. Selamat siang. Serta para hadirin yang berbahagia yang menyempatkan hadir pada acara Break Section Fintech Summit pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara
The Fourth Indonesia Fintech Summit tahun 2022 dengan tema Fintech Peer-to-Peer Lending, Ecosystem Protection, dan Services. Sebelum kita menyampaikan, ada sedikit pembuka, akan sampaikan pantun. Jalan-jalan di Nusa Dua. Selamat datang di Fintech Summit 2022. Semoga makan nasi jinggo delegian. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Izinkan saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada AFPI dan AFTEK beserta Bank Indonesia yang bersama-sama dengan OJK telah mengadakan Fintech Summit pada tahun ini. Acara ini merupakan highlight program dari Bulan Fintech Nasional. Suatu kehormatan bagi OJK untuk dapat mendukung acara ini. Hadirin sekalian, Fintech Peer-to-Peer Lending merupakan salah satu industri di bawah pengawasan OJK yang tumbuh sangat pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data sampai dengan bulan September 2022, akumulasi penyaluran pendanaan melalui peer-to-peer lending telah mencapai 455 triliun. Nilai yang cukup besar dengan jangka waktu pertumbuhan 5 tahun berkembangnya peer-to-peer lending. Sedangkan nilai outstanding pada akhir September 2022 mencapai 48,7 triliun. Dengan jumlah peer-to-peer lending saat ini sebanyak 102 yang telah mendapat izin dari OJK. Pesatnya pertumbuhan industri peer-to-peer lending membuat ketentuan dalam peraturan OJK nomor 77/01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjadi tidak relevan lagi untuk diterapkan dengan perkembangan industri serta kebutuhan regulasi yang dibutuhkan saat ini. Situasi ini menjadikan pemicu bagi OJK untuk menerbitkan peraturan baru yang lebih relevan, lebih mendukung perkembangan industri dan menerapkan perlindungan konsumen terkait pelaksanaan peer-to-peer lending. Sehubungan dengan tersebut, pada tanggal 4 Juli 2022, OJK telah menerbitkan peraturan yang baru dengan nomor 10/POJK 005 tahun 2002 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Penyusunan peraturan baru tersebut telah melibatkan pemangku kepentingan terkait mempertimbangkan setiap usulan yang telah diajukan oleh OJK dan kepada OJK. Kami berharap peraturan baru ini dapat menyelesaikan setiap celah hukum yang terdapat dalam POJK nomor 77 dan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kepentingan konsumen dan juga pemangku kepentingan. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mendukung berjalannya kegiatan usaha dan meningkatnya kinerja perusahaan, penyelenggara peer-to-peer lending perlu bekerja sama dengan pihak lain agar dapat mengembangkan ekosistem pendukung, misalnya dalam rangka melakukan penilaian pinjaman, penyelenggara fintech peer-to-peer lending dapat bekerja sama dengan kredit scoring, provider, maupun biro kredit sesuai dengan penilaian dan mitigasi resiko masing-masing platform sesuai dengan jenis produk dan layanan yang diberikan. Selain itu, penyelenggara peer-to-peer lending juga dapat bekerja sama dengan industri lain seperti perbankan dalam menyalurkan pendanaan. Untuk memberikan layanan yang lebih baik, maka harus dapat sinergi antara penyelenggara peer-to-peer lending dengan lembaga lainnya
baik lembaga jasa keuangan perbankan, multifinance maupun lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dari setiap kerjasama adalah memberikan perlindungan konsumen secara maksimal, terutama perlindungan data milik konsumen yang saat ini juga sudah keluar terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Praktik pertukaran data antar pelaku usaha fintech diperlukan demi meningkatkan efisiensi serta kuantitas layanan penyelenggara. Namun, dengan segala kelebihan yang ditawarkan, kita tetap perlu waspada terhadap risiko yang melekat pada praktek pertukaran data, seperti potensi kebocoran data yang beberapa tahun terakhir cukup viral di media massa. Para hadirin yang berbahagia, pemerintah baru saja menerbitkan undang-undang baru tentang perlindungan data pribadi. Setiap perusahaan fintech harus mengetahui dan memahami betul setiap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Perusahaan fintech tidak boleh mendapatkan dan menggunakan data konsumen tanpa izin dari pemilik data. Sekali lagi, dalam ketentuan diatur bahwa setiap orang tidak boleh mendapatkan dan menggunakan data konsumen tanpa izin dari pemilik data. Penggunaan data tersebut juga harus dinyatakan jelas dalam perjanjian, sehingga risiko-risiko hukum bisa kita hindari. Selain itu, perusahaan fintech wajib melindungi data dari segala jenis potensi kebocoran. Beberapa bulan terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak pemberitaan diramaikan dengan kebocoran data dari penyedia marketplace, perusahaan telco, dan perusahaan fintech. Kedepan dengan ada ketentuan, kami harapkan semua kebocoran bisa kita hindari dan kita atasi. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Perusahaan fintech sudah seyogianya melakukan perlindungan data secara baik dengan memiliki sistem yang andal dan terproteksi dengan baik. Jika perusahaan fintech melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi pidana. Kami tidak berharap fintech di bawah pengawasan OJK akan melanggar dan memperoleh sanksi yang cukup berat ini. Dalam PJK nomor 10 juga diatur bahwa perusahaan fintech peer-to-peer lending hanya dapat bermitra dengan perusahaan yang telah mendapat izin dari otoritas pengawas atau regulator. Hal ini kita atur untuk menjaga data-data yang digunakan sehingga tidak terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data. Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan pemanfaatan layanan fintech peer-to-peer lending, literasi keuangan memainkan suatu peran yang penting. Sebagaimana diketahui, literasi keuangan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menggambarkan kemampuan konsumen dalam memahami manfaat dan risiko yang melekat pada suatu produk lembaga jasa keuangan yang mereka gunakan. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022, ditemukan gap antara indeks literasi keuangan dengan indeks inklusi keuangan di Indonesia, menunjukkan data yang cukup, yaitu mencapai sekitar 85,10%. Sedangkan indeks literasi keuangan hanya berkisar 49,68%. Artinya terdapat segmen masyarakat yang menggunakan produk jasa keuangan, namun pada saat yang sama mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang digunakan. Kebanyakan masyarakat kita hanya memahami manfaat produk tanpa mengetahui risiko
yang melekat pada produk tersebut. Menjadi PR kita bersama masalah ini untuk kita meningkatkan literasi maupun edukasi kepada masyarakat, sehingga gap yang begitu besar bisa kita atasi bersama. Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen, perusahaan fintech harus dapat merumuskan pendekatan baru untuk mencapaikan informasi produk kepada konsumen dengan melakukan sinergi antara seluruh pelaku fintech, ide dan inovasi baru terkait bagaimana kita dapat meningkatkan literasi keuangan dapat muncul dan terlaksana dengan baik. Kita sadari bahwa dalam 3 tahun terakhir edukasi dan literasi sudah kita lakukan dengan sangat masif, tapi ternyata hasilnya masih perlu kita tingkatkan. Sehingga kita perlu memperoleh ide baru bagaimana mengedukasi masyarakat. Para hadirin yang kami hormati, kami berharap panel talk pada hari ini dapat memberikan ide positif dan bermanfaat serta dapat memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan industri keuangan, khususnya fintech peer-to-peer lending dalam membangun ekosistem kerja sama. Demikian dapat kami sampaikan, masih banyak ingin sampaikan karena keterbatasan waktu dan berikan kami cukupkan sekian. Kami tutup dengan suatu pantun, ke Bali membeli buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Tris. Para hadirin yang kami hormati, saatnya kita memasuki panel discussion untuk membahas lebih dalam terkait topik kita pada hari ini, Fintech Peer-to-Peer Lending Ecosystem, Protection and Services. Diskusi ini merupakan acara utama kita yang akan dimoderatori oleh Ibu Yasmin Melia, Head of Government Relations, Kredit Pintar. Kepada Ibu Yasmin, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Thank you, Ibu Ana. Izin memandunya sambil duduk, Bapak Ibu. Kepada yang terhormat, Bapak Direktur kami, Pak Tris Yulianta, selaku Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Dewan Pengurus AFPI, saya berbahagia dan berbangga sekali hari ini karena saya lihat cukup banyak para dewan pengurus kami hadir di sini. Untuk itu mohon izin jika tidak dapat disebutkan satu persatu Pak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja yang kami banggakan para Bapak dan Ibu yang hadir baik secara offline maupun online pada sesi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, salam kebajikan. Good afternoon ladies and gentlemen, thank you for joining us. I'm Yasmin Melia from Kredit Pintar. It's an honor to be here along with distinguished panelists, each subject matter expert in their fields, to discuss about interesting and very relevant topic of fintech peer-to-peer lending ecosystem protection and services. Before we start the event, karena Pak Direktur tadi sudah berbaik hati menyediakan 2 pantun untuk kita, saya mohon izin untuk saya juga memulai dengan sebuah pantun. Boleh ya Bapak dan Ibu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bapak Direktur bajunya cerah. Membuka sesi fintech P2P lending dengan senyum merekah. Biar santai ya, ini sesi kedua soalnya kan. Sesi ini hadir dengan harapan membawa berkah. Bapak Ibu, mari kita sambut
para panelis dengan meriah. Oke, kalau begitu tanpa berpanjang lebar, please join me to welcome our distinguished panelists on stage. Saya izin panggilkan satu persatu. Yang pertama kita punya from our very own industry, Bapak Ivan Tambunan. Boleh ke depan Pak Ivan? Beliau selaku co-founder dan grup CEO Acceleran, sekaligus Ketua Bidang Hukum, Etika, dan Perlindungan Konsumen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Siang Pak, apa kabar? Senyumnya merekah-merekah semua pokoknya orang fintech P2P ya Pak. Kemudian berikutnya saya izin panggilkan Bapak Raditya Kosasih selaku Ketua Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia. Kepada Pak Kosasih kami persilahkan Pak. Thank you. Next, we have in line Bapak Leonardo Lapalorca. Beliau adalah President of the Board of Directors League. Terima kasih sudah bergabung, Pak. We are also very pleased to have Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri, Badan Siber dan Sandi Negara, Ibu Intan Rahayu, yang akan bergabung bersama kita secara online. Bapak Ibu yang berbahagia, di hari pertama Indonesia Fintech Summit 2022 ini, kita sudah banyak mendengarkan penyampaian pandangan yang bernas-bernas dari berbagai stakeholders, termasuk di awal sesi ini dibuka dengan visionary speech dari Pak Tris Yulianta, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK. Terima kasih Pak Tris. Benang merah yang rasanya dapat saya ambil adalah kehadiran fintech itu merupakan suatu keniscayaan, jawaban atas kebutuhan zaman. Nah, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang lebih akrab dikenal dengan P2P lending merupakan salah satu bentuk fintech yang sedari awal hadirnya bertujuan untuk menghidangkan solusi. Jawaban atas berbagai tantangan yang tidak bisa diselesaikan sebelumnya. Tapi saya rasa yang kita juga perlu ingat, tiap solusi pasti ada tantangannya sendiri. Makanya kita hadir hari ini ya untuk ngobrol bersama-sama. Siang ini kita akan secara spesifik mengupas lebih dalam tentang protection dan services pada peer-to-peer lending ecosystem. Nah, untuk memulai, kita akan mendengarkan pandangan dari Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Industri, Badan Cyber dan Sandi Negara, Ibu Intan Rahayu. Kami persilahkan mungkin ditayangkan videonya. Hormati Deputi Komisioner Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Muhammad Ihsanuddin. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Bapak Kuseriansyah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para hadirin, mohon maaf pada kesempatan ini saya belum bisa hadir secara luring. Dan saya ingin mengucapkan selamat Fintech Summit 2022 di Bali. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai best practices in security standards to strengthen the personal data protection. Berikut adalah berapa besar cost yang secara rata-rata telah terjadi ketika data breach itu terjadi, yaitu sebesar 3,86 miliar US dollar secara global rata-ratanya. Dan ini banyak terjadi dari malicious attack, kemudian juga human error, kemudian phishing, social engineering, dan business email compromise. Dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk deteksi dan eskalasi adalah sebesar 1,1 miliar US dollar. Dan kemudian juga rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi dan containment sebanyak 280 hari. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa OJK dan AFPI telah membuat ketentuan untuk penyelenggara peer-to-peer lending, fintech peer-to-peer lending yang berizin ke OJK
harus memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO EC 27001. Dan pada saat ini sampai tanggal 22 April 2022 sudah ada sebanyak 102 perusahaan yang berizin. Berarti juga sudah ada perusahaan memiliki sertifikat SNKI ISO EC 27001. Nah, sebanyak 102. Kemudian standar-standar lainnya selain standar SMKI tersebut, di mana juga standar tersebut sudah mengalami update ya versi ketiga, yaitu tahun 2022 yang tadinya adalah Sistem Manajemen Informasi menjadi Information Security, Cyber Security and Privacy Protection. Berikut juga dengan turunannya 27002 dan 27005 untuk Guideline Managing Information Security Risk. Nah, selain itu juga ada untuk extension atau dari ISO 27001 dan 27002 tentang Privacy Information Management System. Nah, ini adalah SNI ISO EC 27701 2019. Dan juga ada untuk Cyber Security, Information Technology, Cyber Security and Privacy Protection di 27110 2021. Ini tentang Cyber Security Framework and Development Guideline. Nah, selain itu juga ada SNI ISO EC 27035 2016 tentang Information Security Incident Management. Nah, untuk sertifikasi sendiri, di Indonesia telah terdapat 702 sertifikat dari 1.424 site. Nah, ini yang berbasis dari ISO 27001. Nah, sedangkan ekstensinya dari 27701 ini belum ada informasi berapa banyak sertifikat yang sudah diterbitkan. Nah, kemudian framework dari pelindungan data pribadi adalah antara lain dari NIST, Privacy Framework, kemudian juga ISO 27701, kemudian juga ada yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Ini contohnya. Dari pihak ketiga seperti misalnya dari KPMG. Nah, untuk AFI sendiri, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia telah memiliki sertifikasi 27001. Nah, ini dengan ruang lingkup adalah Information Security Management System, in provision customer credit information from and to all member using application programming interface and then SMTP services. Nah, kemudian juga ini adalah framework dari ISO 27002 2022 atau 27001 2022, di mana terdapat 4 kategori controls, yaitu organization controls, kemudian juga people controls, physical controls, dan technological controls. Dan terdapat 11 kontrol baru dari 27001 2022, di mana ada threat intelligence controls dan juga ada data leakage prevention ya, termasuk juga web filtering dan secure coding. Kemudian ini adalah 93 kontrol dari ISO EC 27001 2022 dan ini adalah mapping dari ISO 27002 yang versi lama dengan ISO 27017 dan 27018 untuk privacy di cloud. Kemudian berikut juga 27701. Dan di sini juga saya mapping kembali dengan ISO EC 27001 2022. Nah, ini banyak sekali dan nanti bisa kita bahas lebih lanjut pada sesi berikutnya. Nah, berikut adalah strategi persiapan dari pelindungan data pribadi. Yang pertama, tentu saja kita harus mempelajari apa itu standar-standar yang terbaru, termasuk standar 27701 2019 untuk PIMS ya, personal identification untuk manajemen sistem. Kemudian ada peningkatan kompetensi atau training bagi implementer, auditor, dan data protection officer. Kemudian juga mengimplementasikan ISO 27701 2019, nanti bisa berbasis dulu di mapping dengan yang 27701 2013 yang lama, dan kemudian perlahan melakukan transisi ke 27001 2022. Nah, untuk transisi ini sendiri disebutkan bahwa diberi kesempatan bagi yang telah memiliki sertifikat untuk melakukan transisi selama 36 bulan, ya mulai dari 24 Oktober 2022. Dan kemudian mereview, mengupdate kebijakan, SOP, dan kontrol, ini termasuk statement plan, kemudian juga statement of applicability, objektif sasaran, dan kemudian juga untuk SMS communication plan, audit checklist, dan SMS management review. Dan kemudian
perlu mengangkat data protection officer sesuai dengan ketentuan dan melakukan manajemen risiko dengan versi yang terbaru 27005/2022, kemudian melakukan audit atau data privasi impact assessment, kemudian audit dan transisi audit, dan kemudian membentuk tim tanggap insiden siber. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ivan, very insightful ya. Saya juga senang dan optimis mendengarnya. Kalau boleh saya intisarikan, tadi sebetulnya undang-undang PDP-nya memang baru digongkan gitu ya, tapi roh-rohnya, spiritnya itu di fintech P2P itu udah ada di-embedded di COC, tadi Code of Conduct, kita punya POJK 10 ya, dan mungkin berbagai peraturan POJK perlindungan konsumen lainnya yang digongkan dengan Undang-Undang Data Pribadi. Oke, very insightful. Ini mungkin saya akan mengalir ke narasumber kita yang kedua, Pak Raditya Kosasih, kita panggil Pak Kosasih ya Pak ya, Ketua Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia ya. Pak Kosasih, since you are representing Indonesia Data Protection Association, I'm sure you are very hands-on on the topic. If you could share with us, what do you think will be the homework that we in fintech, if you can zoom in specifically in P2P industry will be great, need to prepare to ensure an effective implementation of this PDP law? Ya, terima kasih Bu Yasmin. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi kepada panitia yang sudah memberikan fokus yang cukup banyak terhadap isu pelindungan data pribadi. Saya lihat di event ini ada sekitar lebih dari 3 sesi yang membahas mengenai pelindungan data pribadi. Ini saya rasa penting sekali dan luar biasa pembahasan topik-topiknya. Yang kedua juga saya rasa saya mau apresiasi juga ke teman-teman fintech yang tadi seperti Pak Ivan sudah sampaikan, sebetulnya sudah lebih dulu mempersiapkan diri termasuk sampai membuat code of conduct yang mengadopsi prinsip-prinsip mungkin dari GDPR yang dianggap sebagai golden standard dari data protection. Saya rasa ini suatu hal yang baik yang semoga diikuti oleh rekan-rekan dari sektor lainnya. Nah, ke pertanyaan Bu Yasmin tadi, what are the homeworks for us to implement this regulation in Indonesia? Jadi menurut kami di asosiasi ada 4 PR yang kita perlu lakukan. Pertama, mengenai kelembagaan dari segi regulator. Dari segi undang-undang PDP memang sudah diterbitkan, tapi sampai sekarang kita masih menunggu lembaganya yang akan menjalankan fungsi sebagai regulator ini siapa nanti. Ya, jadi ini saya rasa PR besar. Kenapa? Karena kita lihat tupoksi dari lembaga pelindungan data pribadi ini cukup luas. Mereka perlu mengeluarkan peraturan turunan, peraturan implementasi yang ditunggu oleh semua orang. Mereka nanti perlu melakukan investigasi jika memang terjadi kebocoran data breach sampai penjatuhan sanksi jika ada pelanggaran. Nah ini kan tupoksi yang cukup luas, dibutuhkan orang-orang dengan kompetensi khusus, sehingga kita harapkan persiapannya memang dilakukan sejak awal, sehingga ketika nanti kita selesai masa transisi 2 tahun, lembaga itu sudah siap. Jadi itu PR pertama mengenai kelembagaan dan juga dari segi regulator. Kedua dari segi regulasinya, peraturan turunan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Undang-Undang PDP memang sudah disahkan, tapi ini seperti starting line, ini bukan finish line. Jadi masih banyak peraturan turunan yang perlu diterbitkan oleh pemerintah atau regulator ini nanti. Di undang-undang itu sendiri, itu sudah cukup banyak disebutkan pengaturan lebih lanjut menunggu peraturan pemerintah. Tapi selain pada itu juga sebetulnya butuh practical guidelines. Ini yang saya rasa nanti akan sangat berguna bagi teman-teman di industri. Bukan cuma peraturan pemerintah atau undang-undang, tapi practical guidelines-nya how they can implement this data protection principles in their daily business activities. Kalau kita lihat negara tetangga Singapura, regulator mereka, Personal Data Protection Commission, mengeluarkan banyak sekali guidelines. Nah ini yang harus kita juga contoh, kita bisa mengejar supaya ada practical guidelines yang pada akhirnya nanti berguna bagi pelaku usaha di industri masing-masing. Itu PR kedua mengenai regulasi. Ya. Menyoroti sedikit mungkin terkait dengan fintech atau P2P lending. Apa sih kejelasan seperti apa yang dibutuhkan? Kan data yang dikelola di dunia fintech ini cukup banyak. Dan juga salah satu kita lihat di Undang-Undang PDP, jika data yang dikelola cukup masif jumlahnya, perlu dilakukan Data Protection Impact Assessment. Ini juga sudah tadi disampaikan di awal. Nah, bagaimana teknis melakukan Data Protection Impact Assessment ini kan masih belum jelas sekarang.
aspek-aspek apa saja yang harus dikaji, aspek-aspek apa yang harus direview, dan bagaimana nanti pemberian rekomendasinya, langkah mitigasi resikonya. Ini penting untuk memitigasi resiko-resiko yang mungkin timbul dari pemrosesan data yang dalam skala besar. Lalu juga seperti profiling, automated decision making. Konsep ini sudah disentuh sedikit di Undang-Undang PDP, tapi teknisnya seperti apa belum jelas. Dan saya rasa ini penting untuk teman-teman fintech, karena Biro Kredit juga melakukan banyak sekali profiling. Nah, teknisnya seperti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. What are the do's and don'ts, the guidelines-nya seperti apa. Nah, ini kenapa kita butuh peraturan turunan yang sifatnya lebih praktikal sehingga nanti berguna bagi teman-teman di industri. Yang ketiga, people. We need to prepare people. Orang-orang yang nanti akhirnya bisa berkecimpung di dunia pelindungan data pribadi dan membantu teman-teman di industri sebagai data protection officer atau sebagai petugas yang menjalankan fungsi pelindungan data pribadi. Nah, ini nomenklatur yang dipakai di undang-undang. Jadi memang tidak disebutkan data protection officer, tapi petugas yang menjalankan fungsi pelindungan data pribadi. Ini artinya sebetulnya terbuka luas, mau itu di bidang divisi hukum, divisi compliance, atau divisi lainnya. Yang penting ini dianggap sebagai petugas yang menjalankan fungsi pelindungan data pribadi. Nah, ini kan perlu sertifikasi. Sampai sekarang belum ada sertifikasi yang resmi, tapi sudah mulai dijalankan oleh rekan-rekan di Kominfo yang sampai tadi pagi pun ada konvensi untuk membahas standar kompetensinya. Nah, ini kan tapi PR-nya masih panjang. Setelah SKKNI-nya jadi, nanti perlu ada persiapan LPK, LSP, sampai pada akhirnya ada sertifikasi resmi bagi DPO di Indonesia. Nah, selain daripada itu, teman-teman di information security pun nanti juga pekerjaannya banyak bersinggungan dengan data protection matters ini gitu. Jadi ini kita perlu mempersiapkan orang, termasuk auditor dan juga termasuk teman-teman yang nanti di regulator juga harus mempunyai kompetensi di bidang pelindungan data pribadi ini. Itu dari segi people. Dan yang terakhir menurut saya yang cukup penting itu public awareness atau literasi mengenai pelindungan data pribadi. Kenapa? Karena melindungi data pribadi itu tidak bisa hanya dari segi pelaku usaha atau industri, tapi juga harus ada kesadaran dari masyarakat bahwa mereka harus berhati-hati dalam menjaga data pribadinya. Mereka harus lebih selektif dalam memberikan datanya. Salah satu isu utama sekarang itu masih social engineering, account takeover. Jadi mereka ditelepon dari bank atau dari perusahaan P2P lending mengaku sebagai salah satu petugas, lalu mereka menanyakan data pribadi dan itu disampaikan datanya. Nah, ini kan salah satu isu yang terjadi dan bukan karena kelemahan sistem dari bisnis playernya, tapi dari masyarakatnya sendiri belum punya kesadaran yang tinggi sehingga dia dengan voluntary menyerahkan data pribadinya dan mudah sekali dikelabui. Nah, ini saya rasa PR besar yang juga kalau di RUU PDP ini ada section mengenai peran masyarakat. Saya rasa kita semua berperan, pelaku usaha, regulator, dan juga kami dari asosiasi akan juga memfokuskan ini supaya masyarakat memiliki pemahaman yang baik. Nah, 4 aspek ini kalau kita bisa sama-sama majukan, ini akan membentuk ekosistem pelindungan data pribadi yang kuat. Sekian. Tes. Ya, oke. Sorry, a little bit technical glitch. Ya, terima kasih ya Pak Kosasih. Again, a very interesting sharing. Jadi kayaknya we are going to have a really busy 2 years. Saya suka tadi kata-katanya adalah it's a starting line. And I think it's going to be a marathon ya. Jadinya ya, a full marathon for all of us, bukan hanya industri atau regulator, terutama juga individualnya ya Pak, seluruh pengguna rakyat Indonesia juga harus aware. Tadi literasi nomor 4 itu penting sekali ya, jangan sampai kita sudah lakukan PR-nya tadi banyak, 1 sampai 4, semua aspek, ada regulator, ada industri, tapi yang nomor 4 juga, karena kita mungkin audiensnya hari ini beragam, yang online banyak yang hadir, Pak Kosasih, juga harus diingat ada peran penting literasi di situ. Thank you so much, very insightful. Nah, berikutnya yang gak kalah menarik, karena ini sepertinya jadi jembatannya untuk kedua tersebut. Allow me to go to Pak Leo, shall I call you Leo?
Okay, thank you. President of the Board of Directors of SLIC, yeah. Pak Leo, among those homeworks, I think, are alignment of ensuring that fintech platform product and services features are ready to the implementation of personal data protection law regulations. This is an area you are very familiar with. So we would love to have your insight on this area, Pak. Thank you, Yasmin, for the question. And thank you, everybody, for having me here and for making time to listen to what we have to share about these changes that we're going to face in the near future. So I think, like Kosasi shared, we're at the starting line. And as well as Ivan said, that we're kind of well equipped already because we have been working on this for some time. And there are many challenges, and a lot of the provisions that are incorporated in the data privacy protection law have been already incorporated somehow in other sectoral laws, whether it's for healthcare, whether it's for telco, whether it's for lending, and so on. So we're not starting really fresh. And the draft of the law has been circulating for a couple of years. So it introduces a couple of new concepts, which I think will have some immediate impacts to lenders, to credit bureaus, and to other type of industry practitioners. I don't have the, how can I say, assumption to give a holistic presentation of the law and the changes, and next to me in this panel, there are much more qualified and distinguished guests that can help us understand the complexities of it. But from my simple understanding of it, with the data privacy protection law, now it's clear that you need to have a consent, a very well and clearly recorded consent, in order to capture the consumer data and or share them in your backend in order to process the data that the consumer wants to share in order for you to deliver their services. Now, there's a lot of technicalities and complex issues that need to be solved as to what that consent can be, or how it should be captured, or what it can contain, or how to limit it. Can you consent for your data to be shared for 150 years and treated for 150 years? Maybe not. So that's definitely one big point, the same that Patrice Julianta was talking about. Now we need to ask for permission to use the data. I think two very other important new elements that the data privacy protection law introduces is that now the consumers have a very strong protection of their right to access their own data. There was very little accountability to share with the consumer itself what data you have on their behalf. There were some provisions, for example, in our sector regulation, the credit bureaus, we need to make our data accessible to the consumer once a year for free, no? But that was a sectoral law issued by governmental agency, not a primary law. So now this right, it's much stronger. And I think we need to be more to be able to be able to allow people to exercise that right more easily if we really want to comply. If you want to try and exercise your right, but it's so hard to exercise it, it's like you don't have it. The second point that I think it will have the most immediate impacts for the fintech players in this room, as well as for practitioners like ours, is that now we're a little bit more accountable, or need to be much more responsive if there are data inconsistency. If there is an error in my data, and I'm a consumer, I expect you to correct it very quickly. I don't want that data, which is my data, to jeopardize in any way the type of profiling, no? And the profiling and the automated profiling, it's another aspect covered by the privacy protection law that needs to be addressed very, very carefully. And finally, consumers have the right to have it deleted. No, you have the right to get a second chance, or to remove all of those digital footprints that you ended accumulating through time and that you no longer want shared to you. I imagine trying to delete your data from, I don't know, the hospital of record, or the tax ministry for that matter. Now, or the credit bureau.
Now, I'm making mixed examples because not example is the same. Another very important concept that the privacy protection law introduces is that for some reasons, these rights cannot be enforced. So if it's about national security, if it's about specific matters, among which the financial stability of the country, you can access your data, you can ask for it to be corrected, but you can never delete it. And this is not the same in other jurisdictions. No? In Italy, if your data is good, you don't have a bad credit record, you can have it deleted at any time. In Indonesia, this approach was not followed. So if the data is good or bad, because institutions like credit bureaus or banks itself and fintechs itself, they store it to properly dimension their reserves to face the credit risk, you do not have the right to cancel it. This has some operational impacts because, many of the platforms in this room have millions of customers. We sit on the data of 100 million consumers. If 10% of my client base or the data subjects that we have in the Bureau over the next 2-3 months decided to access their data and correct it, I would need to hire another 1,200 and 15,000 people to answer the phone call only. Imagine to handle the data correction. So I think it's very important that, and these are the innovations that we're preparing, is to find ways to collaborate with fintech or financial technology companies, whether they're lending or fintech companies per se, so only doing the technology part, to scale and to leverage technology to help consumer access their data, verify their correctness, and eventually have an easy way to escalate should there be data inconsistencies. And for all of those cases where the data management itself, although legitimate at the early stage, for some reason does not fall into the protected categories such as national security. There are 7 categories. I don't remember them all, but I'm sure we can figure that out later. But financial services is one of them. If it doesn't fall in these categories of use cases and you're a consumer, you should always have the right to have it deleted. And it should be easy, and it should be fast, and it should be certain. So these will be new features, both for the platforms as well as for the consumers. There will be additional cost for everybody because now that consent needs to be captured with a digital signature if you're running a digital process. It cannot be check the box, no? And you're gonna have to readdress your legal counsel and say, is my consent clause adequate? Or should I change the type of consent that I'm requesting? Is it too wordy? Does it have to be too straightforward? Does it have to be more straightforward? Then you need to share that consent to me, for example, as a data processor. And so there's going to be some additional OpEx, but I think if we work together and we leverage the Holy Grail, the technology, the power of technology, we should be able to overcome it. That's it. Thank you. No. Thank you, Pak Leo. Yeah, again, another very interesting. You brought it candidly, but actually it's lots of fundamental stuff happening right there. Yeah, I think. Thank you very much, distinguished gentlemen. We have listened to 4 very valuable insights. In this next session, we will give 10 to 15 minutes questions and answer sessions. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu hadirin kami persilahkan, jangan sungkan-sungkan, mumpung para pakarnya hadir di sini semua. Boleh kami buka sesi tanya jawabnya? Sebetulnya saya juga penasaran tanya sih. Jadi kalau boleh sambil menunggu yang bertanya, saya izin saya yang tanya. Boleh ya? Bapak Ibu, mungkin kita mulai ke narasumber terakhir dulu.
Leo, again, you touch base on consent, right? A huge stuff in that area. I think there will probably be a jingle soon from from regulators, so everyone will heard about it, right? Consent, consent, consent. And also data management, our homework, right? So me as a citizen, may I know how do I exercise my rights for accessing my datas in credit bureau, for example, just to be, very straightforward. Sure, absolutely. Thank you for the question, Yasmin. It's quite easy. You come to the office. So you have a physical procedure and a digital procedure. They're both a little bit cumbersome. One, because you have to go through traffic, take a taxi, come here, fill in a form. The other one, it requires a couple of ping pongs of verification steps. And not running it as a business, we have limited capabilities of offering a seamless sort of experience where in a couple of minutes you get it and it's done. But you can send us an email, you can submit your ID, we connect with a video session, and we look at your ID, your face, and we send you the report by email, by PDF. You can go to OJK, they have a public website and link where you can access the information, but even less, they're a public institution, and they cannot invest so much in customer service. Their job is to be there and to be the sort of backup plan if nobody can deliver at scale or effectively. But ultimately, I think is the collaboration in the private sector that can help in a market where you have 270 million people who actually answer 270 million questions. So we're looking at B2B2C models or preparing a direct-to-consumer model so that through the means of technology, you have your credit history here and you check and you're notified if additional data is added and you see if that additional data is correct. And if you don't like it, you basically say, well, I don't think this is correct. And there will be an escalation procedure where you can start ping-ponging with the initial data processor, because the law introduces also this concept of data controller, data processor, data subject. So in the liability chain, the data subject addresses the data processor, and platforms are data processors, and credit bureaus are data processor as well, while our data controller is OJK. And we need to be able to respond quickly, ping-ponging data processor to data processor and data subject, and reporting to the data controller. So I give you your data, you check your data, is it correct or no, you make a claim. Now I have to initiate a dialogue with the initial data processor, that one that engaged you initially. And they have to also submit some documental evidence or some accounting logs to say, no, she didn't pay. That default is actually a default. And now you have the possibility to escalate again and say, well, you know what, I did pay, and here's the proof of payment, and they recorded incorrectly. Now, as the sort of arbiter of this dispute, the Bureau remains the one that makes eventually the decision between the parties and requests to the platform to submit the update, and or in the likelihood where the platform is not in the condition to update, overwrites the record in the Bureau, and we do have a procedure to report to OJK all of the disputes that we handle. I think up until now, there was little attention and little visibility over this issue. It will pick up like wildfire in the coming months or years because of how crucial it is across multiple sectors. I mean, Yeah, it's so basically, right, you are mentioning lots of technicalities there, that the processors, that the controllers, but I think to put it out in the open with this new law, it's basically very straightforward. Me as the data owner, I can exercise very transparently my rights for accessing, for knowing,
what's my data is shared about, and deleting, right? So there's a lot of, again, homework in that area, but we are going towards that Nggak direction. bisa dihapus kalau mau pinjam uang ya. Kalau mau akses kredit pasti For akan kredit. simpan data ya. Okay, thanks for making that clear. All right, again, I leave it up in the room. Is there any questions? Okay, boleh Pak, monggo silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rafael Sianturi dari Universitas Udayana. Saya tertarik tadi pada penjelasan Pak Kosasi di mana jika kita mempunyai data yang masif itu perlu DPIA atau Data Protection Impact Assessment. Seperti itu kan Pak. Tapi dalam UU PDP tadi masih kurang jelas teknisnya, dijalankan. Yang saya ingin tanyakan, ketidakjelasan itu bagaimana dan bagaimana seharusnya berjalan DPIA ini Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dari praktek-praktek yang sudah terjadi di misalkan di negara di Eropa, yang mereka juga sudah mengenal konsep DPIA ini dan juga sudah mewajibkan, bukan mewajibkan ya, tapi konsep ini sudah mulai dijalankan jika memang ada pemrosesan data yang beresiko tinggi gitu. Jadi biasanya yang dilakukan adalah ini seperti proses due diligence gitu ya. Jadi ketika misalkan ada sistem baru yang akan digunakan atau ada pemrosesan data dalam skala besar gitu, biasanya DPIA ini dilakukan dan ketika melakukan itu mereka pertama-tama mereka minta data-data informasi. Data apa saja yang akan dikumpulkan atau diproses, keperluannya untuk apa, kepada siapa data-data itu akan dibagikan, bagaimana kontrol-kontrol yang diimplementasikan untuk melindungi data-data tersebut gitu. Nah, lalu jika seperti kembali lagi kemudian hak dari data subjek, bagaimana jika mereka ada yang ingin mengexercise hak dari data subjek itu. Nah, lalu dari informasi yang disampaikan itu, lalu akan dilihat gitu, resiko-resiko apa yang mungkin timbul di situ. Misalkan apakah sudah diterapkan data minimization gitu, jadi apakah pengumpulan datanya berlebihan, dan juga apakah penggunaan datanya sesuai dengan konsen yang didapatkan di awal gitu, karena kan bisa saja ini data yang memang mereka sudah miliki, tapi ini pemrosesan yang baru, misalkan tujuan yang baru. Apakah perlu dimintakan konsen ulang gitu. Nah, jadi setelah informasi itu disampaikan, lalu biasanya ini tim dari Data Protection Officer atau memang petugas atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pelindungan data, itu nanti mereka membantu menganalisa kira-kira resiko apa yang mungkin timbul dan resiko pelanggaran apa yang terjadi dari pemrosesan data ini. Nah, nanti dari exercise itu disampaikan, ini langkah-langkah mitigasi resiko yang direkomendasikan. Nah, biasanya pasti ini ada perdebatan, kepentingan bisnis dan juga compliance gitu ya. Bagaimana, how we strike a balance between these two interests gitu. Nah, ini yang biasanya kenapa Data Protection Officer itu bukan sekedar compliance officer. Kalau compliance officer mereka hanya menyampaikan, you need to comply with this regulation, that's it. That's done, gitu. Tapi Data Protection Officer itu harus bisa memberikan rekomendasi atau mungkin kreatif untuk memberikan masukan kepada tim internal bagaimana mereka bisa meminimalisir resiko-resiko, memberikan langkah-langkah mitigasi resiko dari resiko yang mungkin terjadi, dan juga pada akhirnya nanti itu disampaikan kepada top level management. Seperti itu. Jadi ini yang saya bisa share berdasarkan apa yang sudah terjadi dan apa yang dilakukan di negara-negara lain mengenai DPIA, tapi nanti kita lihat ke depannya guidelines-nya seperti apa yang dilakukan di Indonesia, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kosasi, rasanya cukup jelas ya Mas ya. Memang ini topiknya komprehensif, jadi kalau mau lebih lanjut bisa cek profilnya Pak Kosasi. Nggak bisa dalam waktu 20-30 menit aja ya Pak ya. Oke, kita punya 5 menit lagi. Apakah masih ada pertanyaan dari floor? Jika tidak, saya izin lanjutkan satu pertanyaan akhir. Ini menurut saya cukup pamungkas pertanyaannya. Saya ajukan kepada Pak Ivan, semoga berkenan. Pak Ivan, kita tahu dengan this new law akan ada denda up to 2% ya, out of annual revenue. Nah, kira-kira nih dari platform,
gimana menyikapi hal ini, kira-kira akan memberatkan industri nggak ya dengan ada statement denda up to 2% tadi? Boleh Pak Ivan, monggo. Ya memang ini yang ditakut-takutkan ya oleh pelaku usaha. Dan kita dari industri tentu melihat ini harus diimplement dengan sangat hati-hati. Yang pertama, lembaga yang berhak untuk menetapkan denda tersebut kan belum ada ya. Dan nanti lembaga tersebut yang akan menetapkan guideline-nya juga. Kalau kita lihat aturannya bilang up to 2%, tapi bukan serta-merta harus 2%. Kita harapkan tentu ini harus proportionate dengan pelanggaran yang dilakukan. Ya, kalau kita lihat sebenarnya yang terjadi globally ya, Facebook tuh udah pernah kena Meta ya, company-nya pernah kena fine 5 billion oleh FTC di US. Jadi this is not something yang not serious gitu. Fine-nya ini, dendanya ini bisa jadi serius sekali. Tapi di sisi lain juga memang kita perlu pikir juga kalau kita mengumpulkan dan memproses data, di situ ada responsibility. Yang kalau nggak kita lakukan itu mencederai kepentingan dari orang lain. Apalagi kalau tadi yang Pak Kosasi bilang, kalau dia punya dampak yang signifikan ya, processing data yang besar. Nah itu apalagi kalau kita lihat lembaga keuangan itu menurut Kominfo itu sebagai lembaga di Indonesia yang mengumpulkan dan memproses data paling banyak. Ya, jadi ini memang satu hal yang perlu dipersiapkan oleh lembaga keuangan termasuk peer-to-peer lending. Cuman key-nya adalah ya kita nanti lihat PP-nya, kemudian setelah lembaga tersebut dibentuk gimana aturan mainnya soal penetapan sanksi ini. Cuman yang kita dari industri harapkan tentu nanti penetapan sanksi tersebut harus proporsional. Jadi nggak langsung serta-merta begitu aja. Sebagai contoh ya, misalnya mengenai data breach, kalau ada kebocoran data. Gimana kalau pelaku industri sudah menerapkan sistem dalam hal ini sesuai dengan ISO 27001, apalagi kalau plus 27002, itu kan udah international standard on data protection, itu diterapkan, tapi ternyata bisa aja ada hacker yang somehow bisa nerobos, gitu. Ini kan ibaratnya sama kalau misalnya kita, contoh deh, kita punya bank fisik, di bank ada tenaga pengamanannya, tapi datang perampok bawa senjata yang berat, dia bisa akhirnya masuk. Apakah serta-merta bank harus ganti rugi? Nah ini yang makanya nanti kita perlu lihat dari lembaga, menurut saya juga ini penerapannya mereka juga akan hati-hati. Dan yang paling penting itu proporsional, dilihat ada nggak kesalahannya, ada nggak kelalaiannya. Gitu. Jadi ya kita jangan langsung takut dari sisi industri, nanti kita lihat lebih dalam soal penerapannya. Terima kasih. Cakep sekali analoginya tadi Pak Ivan. Jadi saya rasa ya kesimpulannya ini waktu kita sudah habis Bapak Ibu. Kalau boleh izin menyimpulkan, ini kita data UU PDP sudah hadir. Kita semua sambut dengan gembira. Dari industri kita tahu kita banyak PR, tapi it's all actually very doable for the good of the industry. Dari industri pendukung juga sudah siap sedia. Jadi it's going to be a very interesting 2 years ahead. Ya, mari kita sama-sama mungkin bergandengan tangan untuk semuanya melihat tadi PR-PR ke depan yang tadi sudah dipaparkan oleh para panelis kita. Oke, baik, dengan berakhirnya pertanyaan tadi berarti berakhir juga diskusi panel kita pada siang hari ini, Bapak-bapak. Besar harapan kami sekiranya rangkaian paparan, tanya jawab, dan silaturahmi yang kita lakukan pada hari ini dapat membawa manfaat. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kekurangan milik kami manusia yang terus belajar menyempurnakannya. Baik, kami kembalikan ke MC kepada Ibu Anas, kami persilahkan. Bapak-bapak panelis, kami harapkan tetap berada di panggung. Kita akan mengambil sesi foto bersama. Silakan berdiri. Kami persilahkan kepada Ketua Umum AFPI, Pak Adrian Gunadi, dan juga Sekjen AFPI, Bapak Sunu, kiranya berkenan untuk naik ke atas panggung. Kita akan berfoto bersama.
Baik, kami persilahkan kepada pengurus AFPI untuk juga ikut bergabung, berfoto bersama. Kepada Ibu Rina, Ibu Hedi, Pak Kris Antonius, Pak Pandu Aditya. Bapak Tatat, persilahkan. Baik, Bapak Ibu kiranya tetap di depan, kita berfoto bersama dengan seluruh peserta. Para hadirin yang terhormat kiranya dapat berdiri dari bangku masing-masing. Pada Bapak Direktur, kami persilakan untuk kita foto bersama sebelumnya, Pak. Luar biasa. Para hadirin yang berbahagia, kami mohon untuk juga dapat berdiri bersama-sama dari meja, dari tempat duduk masing-masing. Kami persilahkan. Ladies and gentlemen, we would like to take some documentation. Luar biasa. Para hadirin yang kami hormati bisa baik. Para hadirin, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung, permintaan khusus dari Direktur Eksekutif AFPI. Kita foto bersama di panggung. Mari Bapak Ibu yang berbahagia, kita sama-sama maju ke depan, kita berdiri di depan, kita berfoto bersama. Dimohon bantuan untuk floor director dapat juga membersihkan stage-nya supaya kita dapat berfoto bersama di atas panggung.
Mari Bapak Ibu semua kita foto bersama di panggung. Jangan malu-malu, ayo maju ke depan. Mungkin dari floor director bisa membantu untuk clear stage-nya supaya para hadirin bisa cukup di atas panggung. Silahkan Pak Vincent, kita akan foto bersama di panggung. Bapak Direktur Pak Tris, sekiranya berkenan Pak bergabung lagi, kita akan foto bersama di panggung Pak. Mari Bapak Ibu kita foto bersama. Luar biasa. Salam cuan mungkin, salam cuan bisa? Salam cuannya mana Bapak Ibu? Mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu yang telah berkenan hadir sampai dengan acara selesai. Baik, para hadirin yang kami hormati serta berbahagia, atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang telah mendukung acara pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh panelis, moderator, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara hingga selesai, baik secara online dan offline di ruangan ini. Kami dari panitia mengucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan. Tetap jaga protokol kesehatan dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di Indonesia Fintech Summit hari kedua.
esok hari, khususnya breakout session 5 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan tema Fintech Role in the Effort of Economic Resilience, Support Unbankable Startups and Build Credit Record to Unbank MSMEs. Sekali lagi, terima kasih dan salam pendanaan bersama Indonesia. Silakan tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih.
Thank